memperjuangkan kebenaran, terutama terkait dengan persoalan yang selama ini sudah menjadi beban bagi seluruh bangsa Indonesia. Jadi hari ini siapa yang mau pesta tentang kemenangan? Kemenangan individu tertentu, ya dia lepas. Tapi ini bukan kemenangan rakyat. Justru kita tersandra dalam kasus ini gara-gara penelitian mereka. Yang mereka hanya bisa meneliti, tapi tidak mau masuk pokok perkara dan membuktikan penelitian mereka. Kita sama saja dicerumuskan oleh penelitian mereka, sementara mereka buang badan atas penelitian yang selama ini mereka pasarkan kepada seluruh rakyat. Pada hari Kamis 23 Juli 2026, Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang lanjutan yang melibatkan Dr. Tipa. Agenda persidangan kali ini adalah pembacaan putusan atas eksepsi yang sebelumnya diajukan oleh tim kuasa hukumnya dalam perkara dugaan fitnah, pencemaran nama baik, serta kasus yang berkaitan dengan tudingan ijazah Presiden Joko Widodo. Dalam persidangan tersebut, Hakim membacakan putusan atas eksepsi yang diajukan oleh tim kuasa hukum Dr. Tipa. Putusan itu kemudian menjadi perhatian publik dan memunculkan berbagai tanggapan dari pihak-pihak yang mengikuti jalannya perkara. Menimbang bahwa oleh karena perlawanan terdakwa melalui tim advokatnya bahwa surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum dikabulkan, oleh karena itu materi perlawanan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa oleh karena perlawanan advokat terdakwa diterima, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan. Menimbang bahwa oleh karena tidak dapat dilanjutkan, maka berkas perkara atas nama terdakwa Fauzia Tiasuma beserta seluruh barang bukti harus dikembalikan kepada penuntut umum. Menimbang bahwa oleh karena perlawanan tim advokat terdakwa diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada negara. Memperhatikan ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf B, ayat 3, dan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili, menyatakan perlawanan dari tim advokat terdakwa tersebut diterima, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM garing datar 133 garing M.1.14 garing EOH.2 garing 06 garing 2026 tanggal 22 Juni 2026 atas nama terdakwa Fauzia Tiasuma batal demi hukum. Memerintahkan pengembalian berkas perkara ini kepada penuntut umum, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2026 oleh Christina Indarwati SHMH sebagai Hakim Ketua, Rudi Rafli Siregar SHMH, Matilda Christina Katarina SHMH masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim anggota tersebut dibantu oleh Erni Esa dan kawan-kawan panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur serta dihadiri oleh tim dari penuntut umum dan terdakwa dengan didampingi tim advokat terdakwa. Demikian putusan yang diambil oleh majelis atas perlawanan dari terdakwa melalui tim advokatnya kepada penuntut umum bisa menggunakan ketentuan pasal 206 ayat 4 untuk melakukan perlawanan atau akan menggunakan pasal 75 ayat 4 KUHP. Usai persidangan, Dr. Tipa menyampaikan pernyataan di hadapan awak media. Ia mengapresiasi jalannya proses persidangan serta menyampaikan penghormatan kepada majelis hakim. Menurutnya, apapun hasil yang diperoleh, perjuangan untuk menyampaikan pandangan dan argumentasi hukum akan terus dilakukan melalui mekanisme yang berlaku. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar. Alhamdulillah, 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 syukurillah. Pada hari ini, hari Kamis 23 Juli 2026 sudah tercapai sebuah keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menerima eksepsi dari kami, dari saya terdakwa, saya Dr. Fauzia Tiasuma. Jadi
Ini adalah sebuah yang harus kita sangat apresiasi ya. Ini adalah bentuk penghormatan kita terhadap proses hukum dan lembaga peradilan. Sikap ini ya selama ini saya sudah sampaikan juga pada hari yang lalu di media sosial bahwa apabila eksepsi ini ditolak ya kami akan terus berjuang. Apabila eksepsi ini diterima kami pun akan terus berjuang karena penegakan keadilan dan kebenaran harus terus kita perjuangkan. Saya bersama Mas Roy Suryo insya Allah ya akan terus memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Kemudian komitmen kami terus ya Mas ya, komitmen kami terus bersama dengan advokat kami, para pejuang, para aktivis semuanya ya. Semua aktivis kita terus berjuang untuk terus menegakkan kebenaran dan keadilan, kejujuran, konstitusi, seputih negara ini sejarah harus kita pulihkan ya. Kemudian kami meyakini ya bahwa keputusan pengadilan ini adalah bagian dari ikhtiar manusia, bagian dari ikhtiar negara, bagian dari ikhtiar seluruh pemangku kebijakan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih banyak atas semua yang telah dilakukan sehingga keadilan dan kebenaran ini bisa tegak berdiri di negara ini, dan terlebih dari itu bahwa semua ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kami menerima yang terjadi hari ini dari sejak kami melangkahkan kaki menuju kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini. Apapun yang diputuskan oleh pengadilan negeri, oleh majelis hakim kami terima dengan ikhlas sebagai bagian dari kami menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala untuk terus menegakkan keadilan dan kebenaran. Dan seluruh rakyat Indonesia percayalah bahwa keputusan dari majelis hakim pada hari ini untuk menerima eksepsi kami tidak menyurutkan langkah saya, tidak menyurutkan langkah kami untuk terus memperjuangkan kebenaran, terutama terkait dengan persoalan yang selama ini sudah menjadi beban bagi seluruh bangsa Indonesia terkait dengan otentitas dari ijazah yang selama ini menjadi polemik. Sehingga apa? Sehingga ke depan kita tidak perlu harus menemui persoalan ini lagi pada presiden-presiden maupun pejabat-pejabat berikutnya. Dalam kesempatan tersebut, Dr. Tipah juga mengatakan bahwa dirinya bersama tim telah melakukan kajian terhadap ratusan dokumen yang berkaitan dengan perkara tersebut. Menurut keterangannya, proses penelitian itu berlangsung selama lebih dari 400 hari dan menghasilkan kajian terhadap sekitar 700 dokumen. Ia menyatakan bahwa hasil kajian tersebut akan tetap disampaikan melalui jalur hukum sesuai prosedur yang berlaku. Jadi sebetulnya secara mental ya, insya Allah ya, lebih dari 400 hari ya, kami sudah mempersiapkan diri, terutama ketika Polda Metro Jaya menyatakan bahwa ada 709 dokumen ya, kami sudah riset 709 dokumen ini ya, dan dengan senang hati apabila memang sidang ini akan berlanjut, artinya eksepsi kami ditolak, kami akan siap ya, kami akan siap untuk menyampaikan hasil investigasi kami selama setahun ini terkait dengan 709 dokumen. Dr. Tipah juga menyebut adanya sejumlah temuan-temuan yang menurutnya didukung oleh bukti-bukti yang layak dipertimbangkan. Namun penilaian terhadap bukti tersebut tetap menjadi kewenangan majelis hakim dalam proses persidangan. Ya, dan kemudian juga kami juga mendapatkan sebuah kekuatan juga ya, penguatan ya, bahwa ada sebuah bukti yang tidak bisa ditolak ya. Ada sebuah bukti yang tidak bisa ditolak bahwa sarjana kehutanan Universitas Gadjah Mada lulus tahun 1985 itu harus memiliki dokumen seperti ini ya, yaitu transkrip nilai lengkap ya, SKS berjumlah 161 ya, kemudian transkrip nilai tersebut ditandatangani secara lengkap oleh dekan, oleh pembantu dekan 1. Ini adalah bukti yang tidak bisa dibantah, dan apabila ya, dan ini adalah bocoran dari sebagian 709 dokumen.
Ya, 709 dokumen ada transkrip nilai ya yang tidak sesuai dengan transkrip nilai asli ini. Dan ini sulit sekali akan dipertahankan ya. Jadi inilah yang sudah salah satunya sudah kami persiapkan. Dan satu lagi, kami juga sudah mendapatkan bukti yang jelas tidak bisa dibantah ya, bahwa sarjana kehutanan Universitas Gadjah Mada yang lulus tahun 1985 ya, tidak usah harus melihat apapun artefak yang ada pada ijazah, cukup melihat satu saja artefak yang tidak bisa dibantah, yaitu bahwa ijazah sarjana kehutanan UGM tahun 1995 itu 1985 itu materinya warnanya merah ya, materinya warna merah dengan nilai Rp500 dan bukan hijau. Nilainya 100. Nilainya 100. Ijazah yang menggunakan materi hijau dengan nilai Rp100 itu adalah ijazah sarjana muda. Dalam konferensi pers yang bersamaan dengan Dr. Tipa, Roy Suryo juga menyampaikan tanggapannya kepada awak media. Seperti pada beberapa kesempatan sebelumnya, ia kembali tampil dengan kaos yang menarik perhatian publik dan memberikan pernyataan mengenai perkembangan perkara yang sedang berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya selaku pribadi dan atas nama teman-teman semua mengaturkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini Kamis 23 Juli 2026 ya, Allah telah memberikan jalan terang. Allah telah memberikan langkah yang sangat bagus dan memberikan petunjuk bagi hakim dan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan semua perangkatnya untuk memutuskan yang paling baik. Putusan sela bagi sahabat saya Dr. Tifausia Tiasuma luar biasa. Allahu Akbar. Yang kedua, saya mengaturkan selamat kepada tim hukum Dr. Tifa, luar biasa. Tim pembela Dr. Tifa ini sangat luar biasa. Di bawah Pak Al-Katiri, Pak Wirawan Adnan, Pak Lutfi dan semuanya ya. Ini perjuangan Anda itu luar biasa. Jadi inilah adalah perjuangan yang benar-benar berdasarkan ilmiah, berdasarkan ilmu hukum dan itu tidak terbantahkan sampai dengan hari. Meskipun awalnya tentang soalnya kompetisi relatif itu ditolak, tapi itu tidak mau. Yang paling penting dagingnya ini. Jadi ini perkaranya berhenti. Yang ketiga, perkara ini adalah gugatannya sama dengan yang saya terima, ya. Jalannya juga sama, dakwaannya juga sama, sehingga atau di Projo DKK ya dan kawan-kawan. Sehingga insya Allah kalau memang hukum itu lurus ya, ini tidak hanya menjadi presiden, tapi menjadi jurisprudensi. Jadi putusan dari Dr. Tifausia Tiasuma ini akan kemudian nanti harus berlaku juga untuk kemudian kasus saya. Meskipun saya tetap harus menjalani persidangan dulu, kemudian kita masukkan gugatan yang sama. Dr. Tifa selama ini teruskan dok perjuangannya. Dr. Tifa adalah ilmuwan muda yang luar biasa dan beliau akan membedah otak. Saya makanya pakai kaos ini. Ini Dr. Tifa dengan analisis neopolitikanya. Ya, tiap pagi ganti kaos. Iya. Jadi Dr. Tifa tetap akan terus berjuang. Saya juga terus berjuang. Terima kasih juga untuk semua teman lawyer yang mungkin sekarang sudah tidak membersamai lagi juga ya untuk tim yang lain. Insya Allah kita tetap berjuang bersama dan untuk 3 sahabat kita ya, Mas Faris Al-Fadilah, Rustam Afeni dan Bu Kurnia, kami tetap membersamai Anda semua ya. Allahu Akbar. Di sisi lain, pihak yang tergabung dalam klaster pertama juga menggelar konferensi pers. Ahmad Kozinuddin yang menjadi kuasa hukum dalam perkara tersebut menyampaikan pandangannya mengenai perkembangan kasus. Dalam keterangannya, ia mengaku kecewa terhadap perkembangan perkara dan menilai proses yang berjalan telah berdampak pada sejumlah pihak yang kini mereka berstatus menjadi tersangka. Jadi hari ini siapa yang mau pesta tentang kemenangan individu tertentu, ya dia lepas. Tapi ini bukan kemenangan rakyat, justru kita tersandra dalam kasus ini gara-gara penelitian mereka, yang mereka hanya bisa meneliti tapi tidak mau masuk pokok perkara dan membuktikan penelitian mereka. Kita sama saja dicerumuskan oleh penelitian mereka, sementara mereka buang badan atas penelitian yang selama ini mereka pasarkan kepada seluruh rakyat. Karena itu kita harus masukkan masalah ini ke pokok perkara. Hukum harus ditegakkan. Jaksa, perbaiki dakwaanmu, masuk lagi
menjalani persidangan, dan pra-peradilan jangan menjadi modus untuk menghindari pokok perkara. Kita akan buktikan apakah ini benar-benar negara hukum atau negara di bawah kendali Joko Widodo. Bagaimana pendapat dari Bapak, Ibu, dan penonton sekalian mengenai hasil dari sidang eksepsi Dr. Tipa, dan bagaimana tanggapan Bapak Ibu sekalian mengenai pernyataan dari Ahmad Kozainuddin? Berikan komentar di kolom komentar.